kita semua boleh bertemu dalam anugerah Tuhan. Yuk kita bersyukur di hari Minggu ini. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yes, amin. Tuhan Yesus yang berjanji, Dia adalah setia. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yes, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan Yesus, kami angkat tangan, kami percaya Engkau, jalanmu adalah sempurna, janjimu adalah murni. Engkaulah perisai bagi setiap orang-orang yang berlindung dan yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku. Tuhan, Engkau yang menopang hidupku dan hidup kami semua. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Amin. Untuk menepati janji-janjimu. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah buktikan kasih setiamu sampai hari kami ada. Kami tidak ditinggalkan seorang diri, tapi Engkau setia, Tuhan. Terima kasih. Dengan iman kami berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan iman kami berkata, jalani hidup ini, segala perkara kami dapat menang karena Tuhan Yesus menopang setiap kami. Siapa yang percaya segala perkara dapat kita menang karena Tuhan Yesus yang menopang kita. Amin. Katakan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Sama-sama kita dikuatkan karena Tuhan selalu menguatkan kita lewat doa-doa. Amin. Penolong,
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Engkau yang setia menemani kami dalam keadaan apapun juga. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Siapa yang percaya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan? Saya. Jadilah pada kita semua apa yang kita minta dan doakan, karena Tuhan Yesus mengabulkan doa-doa kita. Amen. Yes. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Puji syukur Bapak Ibu, kita adalah pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Kuat ibadah saja udah keren. Kuat berdoa itu keren banget. Kuat menyembah Tuhan, wis dahsyat. Maka saudara-saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang kuat. Oleh sebab itu, jangan menyerah terhadap ujian yang datang. Ketika itu datang, memang sulit Bapak Ibu sekalian. Ujian hidup, ujian hati, macam-macam. Ketika itu datang, rasanya itu tidak nyaman. Tapi ketika kita melihat sebetulnya secara generalisasi, anak sekolah ketika masuk ujian, mereka juga merasa tidak nyaman. Akan ada waktu-waktunya yang akan dikurangi untuk lebih giat belajar, persiapan. Saat ujian datang, mereka bisa melewati dan mendapatkan hasil yang baik. Ayo. Ujian itu bukan untuk celaka. Ujian itu datang untuk membuat anak sekolah naik kelas. Ujian yang datang dalam hidupku dan hidupmu itu akan membuat kita menjadi dewasa. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, di hari Minggu ini Pastor Andy akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4. Ya, kita lihat mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada bagian hidup kita berkata, Tuhan, Engkau Immanuel, amin. Itu tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita, amin. Namun ada juga bagian firman Tuhan yang namanya ujian.
Seperti perikop yang tertulis dalam Bible 1 Petrus pasal 4 ini Bapak Ibu. Sebelum mulai 12 ada sebuah tulisan perikop menderita sebagai Kristen. Jadi Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus bukan anti menderita. Ya, tapi tidak juga selalu menderita keles. Ya, karena ada orang-orang yang selalu berpegang bahwa harus menderita, betul, tapi tidak sepanjang hidup kita menderita Bapak Ibu. Ada bagian firman Tuhan menyatakan kuasanya, ada bagian firman Tuhan Immanuel beserta kita, ada bagian-bagian proses ujian datang, ya. Jadi puji syukur kalau hari ini Pastor bisa menyampaikan firman-firman juga bagian ini, ya, supaya semua kita bisa terus bertumbuh. Bagaimana kita hidup apa yang Tuhan mau, dan yang pasti hidup kita, amin, senangkan hati Tuhan Yesus, amin, ya. Jadi Kristen tidak anti menderita, tapi sekali Pastor ulang, tidak juga keles menderita melulu, ya. Ada puji yang lama banget yang bilang begini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun hidup menderita, atau meskipun hidup susah melulu, meskipun hidup yang tadi itu menderita terus, menderita dalam dunia, saya ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada bagian firman Tuhan seperti ini. Tapi juga Tuhan tidak mau kok hidupnya orang Kristen itu menderita melulu, ya. Jadilah padamu dan padaku sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Namun kita sebagai anak-anaknya, bacalah firman Tuhan. Tuhan sedang menaruh kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Nah, ketika hari ini Bapak Ibu mengalami ujian macam-macam, tingkat beda-beda. Soal, ya, variasi dong. Tapi kita mau lihat firman Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita dan cahaya untuk seluruh pandangan kita. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, ketika ada pelita cahaya itu, dia tidak akan membuat kita tersandung. Baik saudara-saudara sekalian, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jangan kaget, jangan heran, nggak usah terkejut. Ku terkejut ketika tiba-tiba engkau mengalami ujian di dalam hidupmu. Ingat loh, ujian itu tujuannya naik kelas. Amin. Ujian tujuannya naik kelas. Ujian bukan untuk mencelakai. Ujian untuk membuat kita next level. Dan ketika ujian datang, tidak usah engkau terkejut, kaget. Tidak usah heran. Bahkan seperti nyala api siksaan, sakit, menderita, tidak enak. Itu semua sebagai ujian. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa datang di hidupmu. Ujian itu. Tapi selama kita mengerti bahwa kita bukan anak-anak gampang, kita adalah anak-anak kerajaan surga. Sedangkan orang biasa saja ketika dia akan diundang untuk dinner bersama sang raja atau kaisar, kayaknya minimal deh 30 hari minus H itu dia udah di briefing sama orang-orang kerajaan. Nanti cara jalanmu kayak gimana, dia pasti nggak enak.
cara makanmu kayak gimana. Pasti dia nggak suka. Apalagi orang biasa kayak Pastor ini suka makan di warteg. Wis, wah keringatan, angkat kaki. Wah pokoknya cuek lah. Yang penting kita bisa makan, seru dah suasana itu. Tapi ketika akan masuk di kerajaan makan dengan kaisar, nggak bisa. Harus cara pegang sendoknya seperti ini, itu diatur. Nggak enak semuanya. Baru saja mau hadap kaisar loh sudah diatur-atur. Harus tanggalkan kebiasaan lama orang biasa itu untuk bisa ngikuti protokolnya kerajaan. Bapak Ibu sekalian, ujian-ujian yang datang ketika itu datang dalam hidupku dan hidupmu itu tidak enak. Tapi ketahuilah ujian itu akan membentuk kita untuk lebih dewasa, bersikap lebih dewasa untuk next level, dan lebih dewasa untuk kita bisa melihat kehidupan ini. Satu hal yang pasti, Tuhan sudah berkata, kamu jangan heran ketika ujian itu datang. Ya. Sebaliknya kata firman Tuhan 13, bersukacitalah. Kalau kita tahu ujian bukan untuk celaka. Kalau kita tahu ujian untuk naik kelas, saat kita mengalami ujian kita akan bersukacita. Karena pengharapan, tujuan, goal, target kita jelas. Kedewasaan. Maka bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kristus saja untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Dia rela menderita. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ada sebuah pujian lama yang bilang begini, Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu barulah berkati hidupku. Jadi Tuhan saja ketika akan nyatakan kemuliaannya, Dia pulihkan dulu manusia yang berdosa ini. Kita juga Bapak Ibu sekalian sudah menerima kemuliaan Tuhan karena pemberiannya. Kemuliaan Tuhan sebelum mengangkat hidup kita. Ujian itu datang di dalam hati. Maka seperti pujian tadi berkata, Tuhan kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku lebih dulu. Jangan berkati aku sebelum hatiku dipulihkan. Karena kalau hati kita belum dipulihkan dan kita diberkati, itu kurang oke lah ya. Sebelum Engkau berkati lebih lanjut Tuhan, sebelum Engkau pakai hidupku lebih lanjut, sebelum aku melihat kemuliaan-Mu lebih lagi, Tuhan, pulihkan hatiku ini. Tuhan, periksa hatiku ini, Tuhan. Tuhan, uji hatiku, Tuhan. Berbahagialah kamu jika dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus ada padamu. Kadang ujian datang lewat masalah hidup, Pastor alami pergumulan pelayanan. Dalam pelayanan juga kadang-kadang ada orang-orang yang harus mengalami nista oleh karena nama Tuhan Yesus. Dia udah melayani dengan cara yang baik. Dia sudah melayani dengan cara yang penuh kasih, dengan bijaksana hikmat Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang buruk. Bahkan dia dituduh ya macam-macam. Padahal dia hanya memberitakan kabar kasih dengan cara yang baik. Tetapi Tuhan tetap berjanji bagi mereka, roh kemuliaan, Roh Kudus ada bersama engkau. Amin. Ayat 15 ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi jangannya.
Tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia tetap memuliakan Tuhan dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Kristus? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan, merasakan teriknya panas matahari. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga mendapatkan teriknya panasnya matahari. Orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus ada pergumulan. Mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan Yesus ada pergumulan. Tetapi Tuhan pernah bilang, dan ini saya ingat, Tuhanlah yang akan membuat perbedaan mana orang yang beribadah kepada Tuhan, mana yang tidak. Dalam Bible mencatat, ya, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, ayat 18, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tetap setia, tetap rendahkan hati, tetap izinkan firman Tuhan sebagai garda terdepan hidup kita, termasuk yang mengkoreksi kita. Kalau perlu kita pakai kacamata kuda. Saya belum pernah lihat sih, cuma kata istilah orang-orang kacamata kuda. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Tengok firman Tuhan saja. Tengok kiri bisa kecewa, tengok kanan bisa terkejut. Pandanglah firman Tuhan saja. Banyak komentar yang masuk ke kolom chat itu baik. Mereka berkata, Pastor Andy, tetaplah menjadi seperti hari ini. Ya tentu hari ini bukan berarti sudah sempurna, tapi mungkin ada hal-hal yang banyak orang lihat itu menjadi berkat. Tapi bukan berarti saya hari ini terus jangan berubah karena saya sudah sempurna, tidak. Maksudnya yang paling penting saya rasa sikap hati kita. Sikap hati ketika kita terima berkat seperti apa? Sikap hati ketika kita disalah mengerti seperti apa? Sikap hati ketika kita mengalami ujian seperti apa? Nah, mungkin maksudnya itu kali ya. Tetaplah seperti ini. Semangat Ki, yes. Hari Minggu ini makan apa yang haus? Lapar dong. Kalau orang-orang saja yang benar hampir tidak diselamatkan. Saya tidak ingin apa yang sudah saya kerjakan untuk Tuhan nanti habis terbakar dan tidak berdampak di kekekalan saya tidak mau. Saya tidak mau hasil apa yang sudah saya lakukan seperti jerami, tidak mau. Ketika kena api, bus, hangus, tidak mau. Demikian pun saya dorong Bapak Ibu sekalian. Ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai
sebagai tanda kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa tetap ada dan dewasa dalam iman. Beberapa bulan atau udah tahunan kali, Pastor pernah ngobrol dengan seorang beliau anggota polisi. Anggota polisi itu waktu kami sharing, dia cerita di posisi terbaik saya, tiba-tiba dia tersandung ada sebuah pergumulan gitu. Awalnya dia merasa kecewa, dia anak Tuhan. Dan ketika dilewati prosesnya itu, Bapak Ibu, waktu kami berbincang itu sekitar sudah setahun lebih, dia posisinya sudah menjadi kasat. Kasat itu di kepolisian itu pangkat yang tinggi, kasat. Jadi cerita, waktu dia alami proses itu, dia rasa karirnya hancur gitu. Dia rasa itu sudah akhir segala-galanya. Ternyata enggak. Lalu ketika kami ngobrol lebih dalam, satu kata yang sama saya ucapkan. Sebetulnya proses itu, Tuhan sedang menyelamatkanmu. Lantas dia menangis. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang ada di posisi top up atau tempat yang Bapak Ibu rasa terbaik, engkau suka, atau istilahnya tempat yang basah, tempat yang menyenangkan, untuk karirmu bagus, untuk profesimu, untuk pelayananmu, seolah-olah inilah tempat seperti gambaran limpah susu dan madu. Kok tiba-tiba seolah-olah ada kejadian luar biasa terjadi? Tuhan bilang, jangan heran. Tuhan tidak membuat engkau celaka, dan Tuhan tidak merancangkan masa depanmu suram. Tapi selama ini kan saya sudah hidup dalam Tuhan, saya cinta Tuhan, saya ibadah, saya lakukan firman Tuhan. Kok seolah-olah kejadian luar biasa yang membuat saya heran, terkejut? Dengarkan baik-baik. Ujian yang datang dalam hidupmu tidak membuat engkau turun kelas. Ujian yang datang dalam hidupmu tujuannya kamu next level. Kadang-kadang untuk kita next level, kita perlu disimpang dulu untuk diisi tabung itu dengan minyak sampai penuh. Baru engkau diangkat menjadi raja seperti kisahnya Raja Daud. Tidak yang mustahil. Tidak yang mustahil. Apa yang kita lakukan hari ini, lakukanlah terus. Ini sebuah peringatan. Orang-orang saja yang sudah dibenarkan Tuhan nyaris hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang-orang yang malas ibadah, apalagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian terkasih, saya rindu persembahanku, pelayananku, waktu-waktu saya hidup yang Tuhan kasih tidak terbakar, tapi menjadi persembahan yang harum dan senangkan hati Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Garis bawahi, apakah kita hari ini menderita karena kehendak Tuhan? Ya, kalau saudara-saudara menderita karena berbuat jahat tadi, kan jangan kata firman Tuhan apa? Kamu menderita karena sebagai pembunuh, jangan menderita karena pencuri atau pengacau, jangan. Kalau kita menderita karena itu, ya kita bertobat, kita berubah, kita menyesali, kita tinggalkan, kita berusaha lebih baik keluar dari kejahatan itu. Amin. Tapi kalau kita hari ini menderita karena kehendak Tuhan, maksudnya apa? Salah satu aja, karena kita melayani gitu, karena kita memberitakan nama Tuhan Yesus gitu. Kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, itu adalah
menderita karena kehendak Tuhan. Menderita bukan karena kedagingan, menderita tapi karena kehendak Tuhan. Keren. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Sabar itu juga kehendak Tuhan loh. Bisa dalam keluarga nih, kita Bapak Ibu cekcok, ayo berlomba-lomba lakukan kehendak Tuhan. Sabar, nggak usah emosi, apalagi keluar kata-kata kebun binatang, nggak usah. Ya, tapi Pastor, saya ini nggak salah. Sudah, orang sabar itu bukan berarti dia itu salah. Orang sabar itu subur, orang sabar itu suka mengalah. Orang sabar itu dalam bahasa rohaninya itu sabar terhadap orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Itu seperti kita sedang menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Artinya kalau kita sabar, orang itu terus panas, ya dia kan panas terus, bayang nggak? Panas gimana? Ada bara api di atas kepalanya. Gitu. Kita sejuk-sejuk aja karena ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Ya, tambah panas, ya kita taruh bara api dan kita sabar, kita mengampuni, taruh bara api, makin kebakaran kepala, kan di kepala. Kalau jenggot, kebakaran jenggot. Ya, yang penting Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pesan juga tambahan di sini, bagian terakhir dari ayat 19 sampai pasal 4 ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Lebih daripada sekedar kita berkata-kata, kita pandai mengajar, kita pandai berkhotbah barangkali. Tapi bagaimana kalau kita hari-hari ini kita pandai melakukan apa yang kita ajarkan? Kita mau sepakat seirama menghidupi apa yang kita yakini, meyakini apa yang kita hidupin. Bagaimana? Apakah kita mau jadi pribadi ketika ujian datang, kita melihat sebuah kesempatan yang kelas, lalu ketika ujian datang, kita tidak bersungut-sungut. Ketika ujian datang, kita juga tidak meninggalkan kita sebagai orang benar yang diperlengkapi perbuatan baik. Kita tetap melakukan kebaikan. Yuk, itu saja yang Pastor bisa sampaikan. Yuk ibadah maksudnya di gereja masing-masing. Ya, salam hormat ya buat seluruh Bapak Gembala, Bapak Pendeta yang baik, yang setia, menggembalakan jemaat. Besar kecil gereja yang Tuhan percayakan, mengucap syukur. Banyak sedikit umat yang datang yang Tuhan percayakan, mengucap syukur. Lihatlah semua itu sebagai ujian untuk mendatangkan kebaikan dan untuk kita naik kelas lagi. Ya, setiap perkara-perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Ya udah, firman Tuhan hari ini Pastor bisa share ini kiranya menjadi berkat-berkat rohani bagi seluruh pemirsa sekalian. Yuk, time for pray. Begitu besar kasih, sayang, perhatian yang Kau tuangkan dalam firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami tidak boleh heran, apalagi terkejut, apalagi kaget akan ujian yang datang dalam hidup kami. Firman Tuhan hari ini cukup bagi kami untuk membuat kami percaya, teguh hati, dan terus tidak meninggalkan ibadah kami. Terus menaruh harapan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami hari ini mengalami ujian karena melakukan firman Tuhan, kami tetap bertekun dan setia. Kami tidak menjadi jahat karena situasi yang buruk tidak mengubah orang benar menjadi jahat, tetapi mereka akan bertumbuh di sana dan mereka menjadikan itu ajan untuk naik level. Tuhan Yesus, kami bersyukur, syukur buat firman-Mu. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, diberkatilah tubuh dan kesehatannya, diberkatilah keluarga dan pelayanannya, diberkati anak-anak dan studi mereka, diberkati Engkau dan masa depanmu, diberkatilah kandunganmu dan keturunanmu. Engkau yang sedang berdoa untuk keturunan. Saya percaya hal-hal yang baik ini saya minta kepada Bapa Kau di surga, in Jesus name. In Jesus name.
Amin. Sekarang Pastor lepaskan berkat. Pergilah ibadah di gereja masing-masing. Dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati engkau keluar. Diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati apa yang kau ucapkan, doakan, dan usahakan. Tuhan Yesuslah yang memberkati, membuat kita sukses, berhasil, dan beruntung, dan naik kelas melewati ujian. Ya, terimalah berkat ini dengan iman dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita bersama-sama yuk katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat ya, jangan cemberut saat ujian datang, jangan susah saat ujian datang, jangan sedih, jangan sedih. Smile, keep smile. Ujian itu tidak untuk celaka, tapi untuk membuat kita semua naik kelas. Selamat mengikuti ujian hidup. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide. Immanuel, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bless you all. Shalom.